Hei, mau kemana kau? Maaf Tuan Prajurit, saya ingin menghadap Gusti Ramapati. Ada keperluan apa kau ingin menghadap beliau? Nama saya Rasemi. Saya seorang siswa pusat pendidikan calon tanda. Saya membawa amanat dari Bapak Dang Acarya Siwanata. Apa kau membawa tanda pengenal? Rasemi merogoh lipatan pakaiannya dan mengeluarkan sebuah lencana. Prajurit penjaga pintu gerbang itu mengamati lencana sebentar, kemudian manggut-manggut. Baiklah, kau boleh masuk. Terima kasih Tuan Prajurit. Hiya, hiya! Rasemi memacu kudanya menyusuri tepi benteng alun-alun istana Majapahit. Beberapa puluh orang prajurit nampak berkeliaran di alun-alun. Rasemi tidak menghiraukan mereka. Dia terus menggebrak kudanya, kemudian memasuki sebuah lorong. Lorong itulah jalan yang menghubungkan alun-alun istana Majapahit dengan istana rumah kediaman Sang Ramapati. Sampai sekarang perempuan desa itu masih juga keras kepala. Ampun Gusti Ramapati. Hamba sudah tidak kurang-kurangnya membujuk. Tapi nampaknya memang demikian Gusti. Si Tangsu masih sangat mencintai suaminya. Si Tangsu. Hanya seorang perempuan bodoh seperti si Tangsu tidak bisa menggunakan kesempatan ini. Mungkin cara pendekatanmu yang kurang baik, Panji Ketawang. Ampun, Gusti. Hamba sudah berusaha. Tapi perempuan itu sama sekali tidak menghiraukan pujukan hamba. Bahkan dia pernah nekat menghunus pisau dan sempat melukai tangan hamba. Baik dengan cara kasar ataupun halus, hamba tidak dapat melunakkan hati perempuan itu, Gusti. Hamba sudah benar-benar putus asa. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau sekiranya Gusti menganggap hamba tidak becus bekerja, hamba rela mendapatkan hukuman. Kau memang tidak becus bekerja, Panji. Kau hanya senang menerima uang. Kau senang hidup berfoya-foya, tapi tidak becus bekerja. Sudahlah, kau boleh pergi. Sang Ramapati bersungut-sungut setelah mendapat laporan Panji Ketawang tentang si Tangsu. Panji Ketawang menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Tak lama kemudian Rawadeng datang tergopoh-gopoh. Rawadeng naik ke atas ruangan pendopo dan duduk bersila. Ampun Gusti Ramapati. Ada seorang pemuda ingin menghadap Gusti. Siapa dia? Dan apa urusannya? Namanya Rasemi Gusti. Dia salah seorang siswa di pusat pendidikan calon tanda. Dia murid yang Acarya Siwanata. Suruh dia masuk. Baik, Gusti. Rasemi berjalan di belakang Rawadeng. Mereka melangkah menyeberangi halaman istana kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati masih duduk menunggu di ruangan pendopo. Rawadeng segera menghaturkan sembah. Ampun Gusti. Inilah pemuda yang hamba maksudkan. Kau boleh pergi, Rawadeng. Baik, Gusti. Rawadeng kembali menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Ruang pendopo sesaat menjadi hening. Rasemi duduk bersila, dan wajahnya menunduk ke lantai ruangan. Untuk sesaat lamanya, Sang Ramapati mengamati pemuda di depannya.
Benar kau murid Dang Acarya Siwanata? Benar, Gusti. Sudah berapa lama kau menjadi siswa di pusat pendidikan calon tanda? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tergolong murid baru. Hamba menjadi siswa belum ada 3 bulan lamanya. Bagaimana kau bisa masuk di pusat pendidikan itu? Apakah kau berasal dari keluarga ksatria? Ampun, Gusti. Hamba hanyalah berasal dari golongan Waisya. Waisya. Golongan Waisya. Apakah orang tuamu saudagar kaya? Ampun, Gusti. Hamba sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Sebelum meninggal, orang tua hamba hanya mewariskan sebidang tanah dan sedikit ternak. Hamba bukan berasal dari keluarga saudagar kaya. Seharusnya kau tidak bisa belajar di pusat pendidikan itu. Kau tidak memenuhi syarat. Ampun, Gusti Ramapati. Memang sebenarnya, hamba tidak pantas menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Tapi barangkali hamba sedang memperoleh keberuntungan. Bukan keberuntungan. Kau pasti ada main dengan Dang Acarya Siwanata. Dia harus mendapat teguran karena kelalaian ini. Tapi baiklah. Aku tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusi soal-soal kecil seperti ini. Sekarang apa keperluanmu, Rasmi? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba hanya ingin berbuat sesuatu untuk junjungan hamba. Siapa junjunganmu? Junjungan hamba adalah Gusti Ramapati. Hamba datang kemari ada hubungannya dengan soal wanita persembahan. Hamba mempunyai seorang wanita cantik yang barangkali dapat dipersembahkan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Begitu ya. Iya. Kebetulan sekali aku memang sedang menghadapi kesulitan soal ini. Tapi Rasmi, apakah kau sudah tahu syarat-syarat seorang wanita yang pantas dipersembahkan kepada Gusti Prabu? Pertama, dia harus benar-benar cantik. Dia boleh berasal dari kalangan apa saja, tapi harus cantik. Dia tidak boleh mempunyai cacat di bagian tubuhnya. Dia harus mampu berlaku sopan. Dia harus mampu bertutur kata manis. Ampun, Gusti Ramapati. Menurut pendapat hamba, wanita ini memenuhi syarat-syarat sebagai wanita persembahan. Tapi memang dia bukan seorang gadis lagi. Itu tidak menjadi soal. Lalu, kapan kau bisa membawa wanita itu kemari? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak dapat secepatnya membawa wanita itu menghadap Gusti. Hamba harus membujuknya lebih dulu. Ampun, Gusti. Sudilah kiranya Gusti Ramapati memberikan sedikit waktu. Tapi hamba berjanji, jika sampai hamba gagal, hamba bersedia dihukum. Ya, dengar Rasmi. Ini bukan persoalan main-main. Kalau sampai kau gagal, kau bukan hanya dihukum, tapi kau akan dipecat sebagai siswa pusat pendidikan calon tanda. Apakah kau dapat menerima sanksi-sanksi ini? Ampun, Gusti. Hamba hanyalah seorang kawula. Tugas seorang kawula ialah bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh kesetiaan, bekerja tanpa pamrih. Hamba tidak mengharapkan hadiah apa-apa. Hamba sudah cukup merasa senang jika hamba dapat mengabdi kepada Gusti Ramapati. Rasmi? Iya, Gusti. Kau seorang siswa, tapi kulihat tutur katamu manis. Kau juga bertingkah laku sopan. Dari mana kau belajar adat istiadat istana ini? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba belajar dari Bapak Dang Acarya Siwanata. Hamba juga banyak belajar dari teman-teman hamba sesama murid pusat pendidikan calon tanda. Di samping itu, hamba juga senang membaca buku-buku sastra. Bagus, bagus sekali. Baiklah, Rasmi.
Kau boleh pergi sekarang. Tapi kau harus berjanji kepadaku. Kapan kau akan membawa wanita itu kemari? Ampun, Gusti. Hari Buddha yang akan datang, hamba akan membawa wanita itu menghadap Gusti Ramapati. Mudah-mudahan saja hamba berhasil memuaskan hati Gusti Ramapati. Sekarang hamba mohon diri. Rasemi segera menghaturkan sembah. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah pergi. Sang Ramapati masih duduk di ruangan pendopo. Dia terus mengawasi Rasemi sampai Rasemi lenyap di balik pintu gerbang. Rasemi. Aku dapat melihat sesuatu yang tersimpan di balik pancaran mata anak muda ini. Matanya berkilat-kilat, suaranya lancar, dan kata-katanya tegas tapi penuh hormat. Aku tertarik anak muda ini. Jika aku perhatikan Rasemi, cara duduknya, cara bicaranya, caranya menghaturkan sembah, caranya mengutarakan pendapat. Aku seperti melihat sosok diriku sendiri pada saat masih muda dulu. Prabu Jayanegara duduk di atas arca lembu rohini yang berwarna merah. Langit cerah, tapi wajah sang Prabu nampak murung. Beberapa kali tangan beliau memetik bunga seruni dan melemparkannya ke permukaan kolam. Raja muda Majapahit itu mendadak bangkit begitu melihat kehadiran sang Ramapati. Salam Gusti Prabu. Apakah kehadiran hamba tidak mengganggu ketenangan hati Gusti Prabu? Duduklah, Yang Pati. Terima kasih, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba perhatikan. Nampaknya Gusti Prabu sedang tidak ceria. Gusti Prabu mempunyai kesulitan? Aku kesal, Yang Pati. Ibunda Ratu selalu mengawasi aku. Ibunda Ratu selalu mengatur aku, Eyang Pati. Hamba mohon hendaknya Gusti Prabu bersabar. Gusti Prabu adalah seorang raja. Jika hati Gusti Prabu sedang gundah, Gusti dapat mencari hiburan apa saja. Sudah lama juga tangan-tanganku ini tidak menyentuh bau seorang wanita cantik. Ampun, Gusti Prabu. Seorang wanita cantik mudah dicari. Tapi seorang wanita cantik yang dapat memuaskan selera hati Gusti Prabu, itulah yang sulit dicari. Sampai saat ini hamba masih terus berusaha menemukan wanita seperti itu. Ampun, Gusti Prabu. Gusti Prabu tidak perlu berkecil hati. Hamba akan terus berusaha. Sudahlah, Eyang Pati. Aku tidak membutuhkan lagi wanita cantik. Gerak-geriku selalu diawasi Ibunda Ratu. Aku jadi serba susah. Aku ingin memperoleh kesenangan, tapi aku tidak ingin bertengkar dengan Ibunda Ratu. Ampun, Gusti Prabu. Kalau hanya soal itu, rasa-rasanya Gusti Prabu dapat memperoleh jalan keluar dengan mudah. Gusti Prabu mempunyai banyak istana pesanggerahan. Kalau Gusti Prabu tidak dapat bersenang-senang di istana Majapahit, mengapa Gusti Prabu tidak menggunakan istana pesanggerahan? Ambil saja contohnya istana pesanggerahan di desa Kapopongan. Tempatnya tidak terlalu jauh dari sini. Udaranya segar. Dan Gusti Prabu mempunyai beberapa puri yang indah. Gusti Prabu dapat istirahat di istana Pasanggerahan sambil bersenang-senang dengan seorang wanita cantik. Iya. Bagus juga usulmu, Eyang Pati.
Mengapa aku jadi sebodoh ini? Kalau aku pergi ke istana pesanggerahan, Ibunda Ratu pasti tidak akan bisa mengawasiku lagi. Gusti Prabu dapat pergi ke istana pesanggerahan kapan saja. Iya. Baiklah, Eyang Patih. Usulmu kuterima. Tapi apakah Ibunda Ratu tidak akan mencurigaiku? Tentu saja Gusti Prabu tidak dapat tinggal terus-menerus di istana pesanggerahan. Soal itu hamba kira bisa diatur. Biarlah nanti hamba yang akan menghadapi Ibunda Ratu. Hamba akan mengemukakan alasan-alasan yang tepat mengapa Gusti Prabu meninggalkan istana. Iya, baiklah, Eyang Patih. Kukira cara itulah yang terbaik. Aku dapat bebas bersenang-senang tanpa harus mendapat teguran dari Ibunda Ratu. Ya, aku sudah sangat sebal. Tapi mau bagaimana lagi? Aku harus menghormati beliau. Ampun Gusti Prabu. Karena sudah tidak ada masalah lagi, sekarang hamba mohon diri. Barangkali Bapak Dang Acarya Siwanata sudah tidur. Tapi lampu ruangan masih menyala terang. Ya, buka saja. Pintunya tidak dikunci. Oh, kau Rasemi. Kau sudah menjadi seorang murid yang nakal sekarang. Dari mana saja kau? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata, saya terima salah. Duduk. Duduk di situ. Duduk bersila dengan baik. Baik Bapak Dang Acarya Siwanata. Rasemi. Kau tahu peraturan-peraturan yang harus kau patuhi di pusat pendidikan ini? Tahu Bapak. Sebutkan satu persatu. Iya Bapak. Seorang siswa tidak diperbolehkan terlambat datang. Seorang siswa tidak dibenarkan membawa ataupun minum minuman keras. Seorang siswa tidak diperbolehkan bertengkar ataupun berkelahi dengan sesama rekannya. Apa lagi? Seorang siswa harus bertutur kata manis, bersopan santun, dan berpakaian sopan. Seorang siswa harus menghormati guru. Apa lagi? Seorang siswa tidak diperbolehkan bermain-main dengan wanita di luar asrama. Seorang siswa tidak dibenarkan bermain cinta. Seorang siswa tidak boleh lupa membakar dupa dan memanjatkan puji syukur kepada para dewa setiap malam. Saya kira sudah Bapak Dang Acarya Siwanata. Rasemi. Iya. Kau pasti tahu, setiap pelanggaran pasti ada hukuman. Saya terima salah, Bapak. Saya bersedia mendapat hukuman. Saya telah terlambat datang. Kali ini kesalahanmu ku ampuni. Tapi aku tidak ingin melihat kau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Rasmi. Iya. Kau adalah murid yang berbakat. Kau mempunyai otak yang encer. Karena itu, sayang sekali kalau sampai kau berbuat sembrono. Kau pasti tahu, tidak sembarang orang mempunyai kesempatan untuk belajar di pusat pendidikan ini. Saya tahu, Bapak. Saya dapat belajar di tempat ini karena kemurahan Bapak Dang Acarya Siwanata. Sudahlah, ayo, masuk ke ruangan bilikmu dan tidur. Semua teman-temanmu sudah tidur, tapi kau masih keluyuran. Saya minta maaf, Bapak. Saya mohon diri. Selamat malam, Bapak Dang Acarya Siwanata.
Bukit Pangi diselimuti oleh malam yang tebal. Angin dingin bertiup menembus sela-sela dinding. Rasmi membaringkan tubuhnya di atas ranjang, di wismanya yang terletak paling ujung. Pikirannya menerawang jauh. Nyai Caparu. Kukira wanita jalir itu bisa menunjang rencanaku. Kalau aku berhasil membujuknya, aku berhasil membawanya menghadap Gusti Ramapati. Rencanaku akan berjalan dengan lancar. Aku harus dapat mengambil hati Gusti Ramapati. Iya. Gusti Ramapati. Baru sekarang ini aku bertatapan muka dengan pembesar kerajaan Majapahit itu. Luar biasa. Gusti Ramapati benar-benar luar biasa. Sekalipun usianya sudah lanjut, tapi beliau seperti seekor singa yang selalu diasah taring-taringnya. Perkataannya tajam dan berwibawa. Kukira seluruh persoalan negeri Majapahit bermuara di pikiran beliau. Tapi aku dapat menangkap kecurangan-kecurangan di wajah beliau. Ya, kecurangan, kelicikan, niat-niat yang tersembunyi, kebusukan, dan bahkan kekejaman. Sampai jauh malam Rasmi berpikir tentang pertemuannya dengan Sang Ramapati. Dia mengagumi sikap dan pembawaan Sang Ramapati. Dia juga melihat kecurangan-kecurangan yang terlintas di wajahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.